Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Azmi dengan NIM A1D520003. Di sini saya bersama rekan-rekan saya akan mencoba menjelaskan beberapa penjelasan mengenai pemilihan ide produk kami pada mata kuliah Technopreneur. Nama produk kami yaitu Churros Purple Sweet Potato. Alasan kami memilih ide ini karena Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah, terutama pada sektor pertanian. Hasil dari pertanian berupa ubi ungu kami angkat sebagai bahan dasar atau bahan baku pembuatan produk kami, dengan tujuan itu mengembangkan potensi alam yang sudah ada dan mengembangkan kreativitas masyarakat, terutama kami sendiri. Untuk pengembangan potensi alam ini, kami mencoba membuat olahan produk makanan dari ubi ungu dengan mengembangkan ide-ide sebelumnya dan menambah variasi baru pada produk kami. Dengan bahan baku yang mudah didapatkan dan teknik yang tidak terlalu rumit, kami sangat tertarik untuk mengangkat ide ini. Tujuan usaha kami yaitu untuk mengetahui kualitas serta cara pembuatan dari produk ini. Yang kedua itu untuk mengetahui banyak atau tidaknya peminat dari produk kami ini. Luaran yang kami harapkan yaitu meningkatkan nilai ekonomis ubi ungu. Selanjutnya yaitu mengembangkan kreativitas serta jiwa kewirausahaan mahasiswa seperti kami, dan selanjutnya yaitu menghasilkan sebuah produk berupa Churros Purple Sweet Potato dengan bahan baku ubi ungu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Hamidah. Di sini saya akan melanjutkan awal mula usaha Churros Purple Sweet Potato. Churros dikenal sebagai donat khas Spanyol. Meskipun tidak mempunyai bentuk seperti donat, churros dibuat pertama kali oleh pengembala Spanyol yang hidup di nomaden di dataran tinggi untuk menggantikan roti segar. Ia membuat churros karena kesulitan untuk mengakses toko roti. Hal ini menyebabkan bentuk churros seperti tanduk domba. Semakin lama, resep churros populer di kalangan penggembala karena mudah dibuat. Churros atau churros adalah sejenis makanan kecil yang berasal dari negeri Matador, Spanyol. Kue ini memiliki bahan utama yaitu tepung terigu dan dibentuk sedemikian rupa sehingga berbentuk memanjang. 5 fakta menarik nih dari churros, yaitu dikenal sebagai menu sarapan pagi, dan yang kedua bentuknya bukan hanya memanjang saja, yang ketiga kerabat dekatnya donat, yang keempat adalah sejarah churros ternyata banyak nih, bukan hanya satu, yang kelima ada inovasi rasa dari churros bermacam-macam. Perkenalkan, nama saya Josephine Caroline. Di sini saya akan menjelaskan perkiraan keuntungan dan kemungkinan kerugian. Perkiraan keuntungan: apabila penjualan setiap bulan dapat terjual 50 pack, maka keuntungan yang diperoleh dari penjualan tersebut dengan modal per packnya yaitu Rp7.500.000 dijual dengan harga Rp12.000, maka keuntungannya didapat sebesar Rp225.000. Kemungkinan kerugiannya: apabila produk tidak terjual semua atau hanya terjual sedikit, maka pada perencanaannya akan dijual seharga Rp5.000 per pack. Hal ini dilakukan untuk membuat produk habis dan laku tanpa mengurangi kualitasnya. Penjual dan hal ini tentu berkurang dari target penjualan sebelumnya dan dapat meminimalisir hasil keuntungan. Nama saya Dika Sonia, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kondisi usaha dari produk penjualan kami. Nah, seperti yang kita ketahui ya, pada umumnya itu setiap produk pastinya tentunya mempunyai target penjualan atau tempat penjualan tertentu dan juga mempunyai konsumennya tertentu. Nah, target penjualan dalam produk kami ini yaitu seperti online shop, pasar, warung, dan tempat-tempat sebagainya. Nah, yang kedua yaitu konsumennya. Konsumennya yaitu terdapat orang dewasa, remaja, dan juga anak-anak, dan orang-orang yang tidak memiliki alergi terhadap ubi ungu gitu. Nah, yang ketiga yaitu ada kelebihan ubi ungu. Kelebihan ubi ungu ini yaitu kaya akan serat dan beragam nutrisi. Dan dari artikel yang tertulis, dari penelitian-penelitian yang dijelaskan oleh peneliti,
mengatakan bahwa ubi ungu ini juga dapat menjaga kesehatan mata dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, yang keempat yaitu bahan baku. Biasanya orang-orang membuat makanan ini itu menggunakan bahan baku dari kentang, sedangkan kelompok kami menggunakan bahan baku dari ubi ungu. Selain karena warnanya yang menarik dan belum ada yang menjual dengan bahan baku ubi ungu. Selain itu juga membuat rasanya itu lebih manis gitu. Nah, sekian kondisi usaha dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminuddin ingin menjelaskan atau ingin melanjutkan penjelasan mengenai suatu produksi olahan dari kelompok kami, yaitu Colors Purple Sweet Potato, di mana saya akan menjelaskan aspek mekanisme produksi barang dan jasa layanan di bagian waktu dan lokasi. Baiklah, kami memilih waktu untuk pembuatan olahan ini, yaitu pada bulan ini atau bulan November ini, dan untuk tempat yang kami pilih adalah kami memilih tempat di Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Becky Dwi Stefani. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan churros ubi ungu. Alat-alatnya terdiri dari pisau, kocokan telur, sendok, spatula, mangkuk besar, wajan, panci, piping bag, dan spuit. Lalu bahan-bahannya terdiri dari ubi ungu, tepung terigu, telur, mentega, gula halus, susu bubuk, kayu manis bubuk, air, garam, dan minyak goreng. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan churros ubi ungu. Yang pertama, masukkan mentega, garam, gula halus, dan air, dan dimasak hingga agak mendidih. Lalu masukkan tepung terigu, aduk rata hingga adonan menggumpal dan tidak menempel pada panci. Setelah adonan jadi, tambahkan susu bubuk untuk menambah cita rasa. Lalu masukkan ubi ungu yang telah dikukus dan dihaluskan, kemudian diaduk rata, lalu pindahkan ke dalam mangkuk besar. Jika adonan sudah tidak terlalu panas, masukkan telur satu persatu secara bertahap sembari diaduk rata. Lalu masukkan adonan ke dalam plastik segitiga yang telah diberikan spuit. Selanjutnya, panaskan minyak goreng dengan api sedang, goreng adonan hingga berwarna kuning kecoklatan, lalu ditiriskan dan balurkan dengan bubuk kayu manis beserta saus cocolan coklat, dan siap disajikan. Proses pembuatan saus coklat, bahan-bahannya terdiri dari maizena, gula, air, coklat batangan, dan susu cair. Alatnya terdiri dari sendok, mangkuk, kocokan telur, dan panci. Langkah-langkah pembuatan saus coklat. Yang pertama, campurkan gula, susu cair, dan coklat yang telah dipotong kecil-kecil ke dalam panci. Masak hingga meleleh, sambari diaduk rata. Lalu, maizena dilarutkan dengan sedikit air. Setelah itu, masukkan larutan maizena tersebut ke dalam panci yang telah berisikan coklat yang telah dilelehkan tadi. Lalu diaduk rata hingga cairan coklat dan larutan maizena tersebut mengental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Kurniananda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pemasaran produk. Strategi pemasaran yang dilakukan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen yaitu dengan melakukan strategi pemasaran. Yang pertama yaitu dipasarkan melalui sosial media. Sosial media adalah alat pemasaran yang paling ampuh karena hampir semua orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda, tapi sangat aktif menggunakannya. Contohnya dengan menggunakan Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan media sosial, perusahaan dapat berinteraksi secara mudah dengan pelanggan yang lebih luas atau jauh. Dan juga dengan menggunakan sosial media pun, tidak banyak mengeluarkan biaya dan juga mendapatkan fasilitas dan keterlihatan yang tinggi. Yang kedua yaitu dipasarkan dengan cara menawarkan produk secara gratis. Dengan melakukan penawaran secara gratis kepada konsumen dapat menaikkan daya tarik konsumen, terlebih kepada konsumen yang belum pernah sama sekali mencoba produk tersebut. Tujuannya yaitu agar konsumen tersebut tertarik kepada produk dengan cara memberi penawaran sampel atau contoh gratis
secara terbuka kepada calon konsumennya untuk mencicipi atau mencoba sebuah produk yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu dipasarkan dengan memilih tempat yang strategis. Tempat yang strategis juga sangat penting dalam sebuah pemasaran agar dapat atau mudah dijangkau oleh konsumen dan mudah ditemui oleh konsumen. Nah, di sini kami menggunakan lokasi yang sangat strategis, yaitu di sekitaran kampus yang terhitung banyak calon konsumennya yang bisa menikmati produk yang telah kami buat. Yang terakhir yaitu dipasarkan dengan menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Menjalin hubungan baik dengan pelanggan yang sudah sering membeli produk, hal tersebut dilakukan agar tidak kehilangan pelanggan dan pelanggan bisa nyaman dan terus membeli produk tersebut. Itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada rincian dana rincian dana ini ada dua bagian. Yang pertama yaitu di bahan-bahan dan yang kedua ada di peralatan. Yang pertama kita akan bahas dari bahan-bahan. Oke, di sini ada 12 jenis bahan. Untuk yang pertama yaitu kita membutuhkan ubi ungu dengan harga 8.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada tepung terigu dengan harga 15.000 per kilogramnya. Kemudian ada telur yaitu dengan harga 15.000 per pak. Kemudian ada gula halus dengan harga 17.000 per kilogram. Kemudian ada kayu manis. Kayu manis ini yaitu kayu manis bubuk dengan harga 9.000 per botolnya. Dan yang selanjutnya ada susu bubuk dengan harga 80.000 kilo. Sebelumnya ada susu bubuk dengan harga 80.000 per kilogram. Dan ada mentega yaitu dengan harga 6.000 per pix. Ada garam yaitu 5.000 per pix. Ada minyak goreng yaitu 17.000 per pix dan per liter maksudnya ya. Kemudian ada susu cair dengan harga 17.000 per liter. Kemudian ada coklat batangan dengan harga 23.000 per pix. Dan yang terakhir ada tepung maizena dengan harga 12.000 per ons. Jadi jika dijumlah totalnya adalah 224.000. Yang selanjutnya ada peralatan, di mana peralatan ini ada 6 jenis alat. Yang pertama yaitu pisau. Pisau itu kita kisarkan dengan harga 5.000. Yang kedua ada kocokan telur, di mana kocokan telur ini ada kita patokan dengan harga 20.000. Selanjutnya ada spatula. Spatula ini ada harga 5.000. Kemudian panci ini kita patokan dengan harga 100.000. Kemudian ada piping bag yaitu dengan harga 20.000. Kemudian ada squid yaitu ada 10.000. Jadi jika dijumlah adalah 160.000. Jadi jika dana dari bahan dan peralatan kita jumlah, maka kita akan mendapatkan hasil 300.084 Rp1.000.